Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah untuk hari ini di minggu pertama ya di tanggal 7 bulan November 2020 khususnya untuk ekstrakurikuler pramuka ya Putra Rundasari Pangkalan SMK PGRI Sukra ya. Untuk hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi apa itu sandi Morse, ya, sejarahnya dan juga cara menghafalnya, ya, supaya lebih cepat kita belajar tentang sandi Morse. Oke. Terkhusus juga untuk Kamabigus, semoga sehat selalu dan juga para dewan-dewan guru di SMK PGRI Sukra ini tetap semangat di hari Sabtu ini dan selamat beraktivitas. Lanjut saja. Kita akan membahas tentang sandi Morse ya. Kita akan mengenal lebih jauh lagi, lebih dekat lagi ya. Sandi Morse seperti apa sih sandi Morse? Dan mungkinkah ada alatnya zaman dahulu itu, sedangkan untuk mengirim surat saja masih susah kayaknya ya untuk zaman dulu itu. Dulu. Oke, kita langsung saja sandi Morse, sejarah, rumus dan cara menghafalnya. Nah, bisa kalian lihat ya di sini. Sandi Morse Pramuka adalah sandi bunyi yang menggantikan huruf angka, tanda baca, dan sinyal dengan simbol titik dan garis dengan susunan tertentu. Nah, ini alatnya ya. Dulu kita menggunakan ini alatnya ya. Namanya Morse Maker, pembuat Morse, kode Morse ya. Nah, sandi Morse atau bisa disebut juga sebagai kode Morse merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf angka dan tanda baca. Nah, ini dia sejarah sandi Morse pramukanya. Dahulu sebelum penemuan telegraf, ya, sebagian besar pengiriman pesan ya jarak jauh dikirim oleh kurir. Itu caranya kurir tersebut menghafalkan apa yang pengen. Misalkan saya mengirim pesan teruntuk orang tua saya yang jauh di sana, itu memakai kurir dan mungkin kurirnya dengan menghafal atau bisa secara tertulis juga. Ya. Sebagian pesan yang lain dikirim menggunakan sandi atau kode semapur. Nah, jadi sebelum telegraf ini tercipta, kode Morse ini, ya, itu yang pertama ada sandi semapur, ya, dengan menggunakan bendera. Namun keterbatasan menggunakan bendera ini hanya beberapa kilometer saja ya, yang bisa terlihat dengan mata sekiranya tidak sampai terlalu jauh ya, hanya beberapa kilo. Nah, langsung saja menggunakan sandi atau kode semapur, yaitu kode huruf, angka, dan menggunakan bendera atau alat-alat lainnya. Nah, suatu kemudian muncullah sistem mekanis yang dinamakan telegraf semapur. Akan tetapi sistem ini harus dilakukan dengan jarak yang cukup dekat. Nah, seperti itu. Supaya penerima melihat pesan si pengirim. Kekurangannya yaitu sistem ini tidak dapat digunakan pada malam hari. Jadi ketika malam hari menggunakan bendera kita susah. Dibandingkan dengan Morse, ya, alat tadi, maker Morse itu malam hari, siang hari, itu bisa ya kita tinggal ketik-ketik. Nah, ketik tik tik tik. Nah, seperti itu caranya. Nanti kita bisa pelajari ya. Nah, dan juga kalau malam hari kita juga bisa menggunakan senter ya. Yang senter kecil, yang besar ataupun yang sekiranya penerangan di malam hari kita bisa menggunakannya ya. Nah, suatu kemudian muncullah sistem mekanis yang dinamakan telegraf semapur tadi ya udah. Nah, pada tahun 1838 Samuel Morse dan asistennya Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang kemudian dikenal sebagai kode Morse atau sandi Morse. Nah, pesan telegraf yang berupa Morse dikirim dengan mengetuk ya, mengetuk kode untuk setiap alfabet, huruf dalam bentuk garis dan sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Jadi kita akan pelajari ya seperti apakah istilahnya dalam bentuk garis itu sebagai sinyal panjang dan titik itu sebagai sinyal pendek ya. Kode asli pada masa awal tidak sama seperti
dengan kode Morse yang digunakan pada saat ini, termasuk jeda serta tanda hubung dan titik. Kode Morse yang sekarang kita kenal merupakan suatu ketetapan resmi dalam konferensi di Berlin ya. Nah, kita lanjut. Seperti inilah ya. Huruf A itu nah ada kodenya ya. Apa kodenya? Bisa kebaca kan? Nah, titik, strip atau titik garis ya. B itu strip titik-titik ya. B itu strip titik-titik-titik. C ini strip titik. Kalau D ya seperti itu jelasnya ya. Kita akan pelajari lagi lanjut. Nah, alfabet dalam sandi Morse Pramuka yang tadi sama ya. Dari A sampai Z ya. Nah, tanda baca dalam Morse Pramuka, titik itu tandanya seperti ini kodenya ya. Titik strip. Nah, kalau koma itu strip titik strip. Titik 2 strip titik. Nah, untuk strip sendiri strip titik strip. Nah, garis miring strip titik. Ya. Nah, angka dalam Morse Pramuka untuk angkanya. Angka 1 itu strip ya. Angka 2 titik strip. Oh maaf, untuk angka 1 itu titik strip ya. Nah, untuk angka 2 itu titik strip. Angka 3 titik strip ya, sama. Untuk selanjutnya juga titiknya ditambahin saja. Nah, seperti inilah metode pengelompokan sandi Morse-nya ya. Yang E itu sebagai titik, hurufnya ada E, I, S, H ya. Untuk E itu titik, I itu titik, S titik, H titik. Nah, untuk T sendiri itu terdiri dari garis ya. Hurufnya itu ada T, ada M, ada O, ada KH. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang saling berlawanan itu ada A, U, V, W, Y, N, D, B, G, dan Q. A itu berlawanan dengan N, U itu berlawanan dengan D, V itu berlawanan dengan B ya kodenya. Nah, ini lanjut yang tidak ada lawan itu ada huruf C, J, dan Z. Dan ini ada yang sandwichnya itu ada K, P, F, R, X, L ya. Untuk angkanya juga seperti ini yang berlawanan ya. 1 berlawanan dengan angka 6, angka 2 berlawanan dengan angka 7 ya. Bisa dipahami ya. Bukan berlawanan, sandwich ya. Ya, lanjut. Kelompok alfabet dengan Morse yang saling berkebalikan. Nah, ini dia. Ada huruf E dengan T, huruf I dengan M, S. Ya, kebalikan dari O, H itu kebalikan dengan KH. Lanjut. Nah, Morse saling berlawanan ini. Ini yang saling berlawanan ada A sama N ya. U dengan D, V dengan B, W dengan G. Nah, yang sandwich juga ada. Yang tidak memiliki pasangan tadi juga udah dibahas di atas ya. Nah, untuk pengelompokan angka seperti ini. Nah, oke. Itu saja yang bisa Kang Rian sampaikan. Selebihnya nanti file materinya akan Kang Rian kirim ke grup WA ya, masing-masing di Eskul Pramuka itu. Ya, jangan sampai telat belajar, jangan malas belajar, tetap semangat. Ya, nanti bagi yang tidak mengikuti meeting hari ini, pembahasan sandi Morse bisa segera menyusul. Oke. Terima kasih atas semangat dan kehadirannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.